Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anakku semuanya dalam pembelajaran IPS bersama Ibu Arbaya dan Ibu Martasari dan Ibu Larasati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat. Are you ready? Go! Halo anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang komposisi penduduk. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Menjelaskan pengertian komposisi penduduk. 2. Menjelaskan komposisi penduduk Indonesia menurut usia dan jenis kelamin. 3. Menjelaskan kondisi pertumbuhan penduduk di Indonesia. Dan yang keempat, menjelaskan kualitas penduduk di Indonesia. Anak-anakku sekalian, marilah kita simak materi hari ini bersama Ibu Nandia Larasati. Kepada Ibu, persilakan. Yuk, kita mulai pembahasan hari ini. Pembahasan yang pertama kita akan mulai dulu dari pertanyaan yang akan Ibu lontarkan kepada kalian. Pernahkah kalian memikirkan mengapa di setiap wilayah terdapat penduduk dengan usia dan jenis kelamin yang berbeda? Nah, hal ini disebut dengan komposisi penduduk. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan beritahu penjelasan komposisi penduduk yang sebenarnya. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Nah, komposisi penduduk ini penting untuk diketahui karena dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia yang sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya berkenaan dengan pekerjaan, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang sesuai dengan kriteria tersebut. Sedangkan pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah yang pertama, kelahiran, yang kedua, kematian, dan yang terakhir, ketiga, migrasi. Faktor kelahiran dan kematian merupakan faktor alami, sedangkan faktor migrasi merupakan faktor non-alami. Pada 2010 hingga 2014, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan program keluarga berencana dengan tujuan menekan laju pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan yang cepat akan memberikan beberapa dampak terhadap negara. Yuk kita cek sama-sama dampak yang diterima Indonesia jika memiliki laju pertumbuhan yang cepat. Yang pertama, pertumbuhan penduduk di usia muda yang cepat akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyak penduduk usia muda yang kurang produktif sehingga beban ketergantungan sangat tinggi. Keempat, arus urbanisasi tinggi. Dan yang terakhir, nomor 5, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, pemerintah sendiri telah menjalankan beberapa program untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah program beasiswa yang diberikan pemerintah untuk penduduknya dengan kriteria tertentu. Kemudian ada bantuan operasional sekolah yang diberikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah program wajib belajar untuk semua warga Indonesia. Untuk itu, kalian harus tetap rajin belajar untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Tingkat kesehatan juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di suatu negara. Nah, untuk mengukur tingkat kesehatan itu sendiri, kita memerlukan data angka kematian bayi dan usia harapan penduduk. Mata pencaharian merupakan salah satu faktor penentu atau tolak ukur dalam menentukan kualitas penduduk di suatu negara. Nah, jika suatu negara memiliki laju pertumbuhan yang tinggi,
maka dipastikan negara tersebut memiliki jumlah angkatan kerja yang banyak. Masalah angkatan kerja ini harus diperhatikan pemerintah dengan baik karena rentan terhadap ketahanan nasional. Di Indonesia sendiri, mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani karena Indonesia memiliki tanah yang sangat subur. Berbanding terbalik dengan negara-negara maju di luar sana, masyarakatnya bermata pencaharian di sektor industri. Sekian mata pelajaran hari ini, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.